pukul saja. Ya, sekali lagi karena namanya nabi, diberikan mukjizat oleh Allah, batu dituthuk ya metu airnya. Coba kalau model kita, ada batu dipukuli, kira-kira keluar apanya? Enggak keluar apa-apanya. Tapi ini Nabiullah Musa, idrib bi'asa kal hajar, pukullah wahai Musa dengan tongkatmu itu. Sejatinya bukan karena tongkatnya yang hebat, tapi karena memang ini perintahnya Allah. Andai kata kita misalnya minjem tongkatnya Nabi Musa yang sekarang konon masih disimpan di museum di Turki, kita pegang misalnya untuk menutup batu-batu, ya nggak keluar. Karena apa? Sifat mukjiznya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal dipukul-pukul saja batu-batu dengan tongkatnya Nabi Musa, fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka dari situ muncul 12 sumber mata air. Yang 12 sumber mata air ini konon diterangkan di dalam tafsir karena saat itu ada 12 suku-suku besar. Jadi setiap suku itu mendapatkan satu jatah sumber mata air, satu sumber mata air. Ini apa? Nabiullah Musa alaihissalam ketika diminta oleh kaumnya untuk beristisqa, untuk minta hujan. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Qad alima, dan sungguh-sungguh telah kamu ketahui, kullu unas, setiap manusia itu masyrabahum, bisa minum semua. Ini luar biasanya. 12 sumber mata air yang setiap satu sumber untuk satu suku. Bahkan kullu unasim masyrabahum, tidak ada satupun orang yang kehausan, semuanya bisa minum dengan baik. Ini saking luar biasanya. Kadang pemimpin kita dimintakan untuk datangkan air, kadang PDAM itu aja cerat, sehari ngalir, sehari enggak. Kadang pas enggak ngalir juga seminggu enggak ngalir. Nah, ini mencukupi semua kebutuhan daripada minum mereka. Padahal kita tahu kondisi alam yang ada di sana kering kerontang, jadi tidak jauh beda sekali dengan kita yang ada di Indonesia. Tapi malah justru kita yang berada di surga dunia ini, yaitu yang namanya Indonesia, yang hujan ya tiap saat, yang pohon-pohonan hutan juga masih ada, tapi kadang-kadang karena salah pengelolaan kita malah seringkali kekurangan air. Nah, ini sebuah kemirisan. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka perintahnya Allah ketika diberikan oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa, kulu washrabu, makan dan minumlah, min rizqillah, dari rizki yang Allah berikan, wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Tapi peringatannya Allah hanya minta wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan berlaku semena-mena di bumi ini, mufsidin, dengan merusaknya. Yang Allah sudah berikan dengan sumber mata air yang mencukupi kebutuhan mereka, jangan dirusak. Ketika kita ini diberikan oleh Allah surga dunia Indonesia ini, inginnya Allah itu jangan dirusak. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makanan, tapi makanan itu masih satu jenis. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wa idz qultum, dan ketika mereka itu berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid,
Kalau begini caranya, makanan hanya satu jenis, lan nasbiro, pasti kami ini enggak akan sabar. Bahwa panjenengan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami ini diberikan makanan yang beragam. Nah, ini sudah mulai melonjak. Sudah mulai permintaannya macam-macam. Jadi ketika diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ya mencukupi, tapi ini baru satu jenis saja. Fad'u lana rabbak, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, yukhrij lana, untuk mengeluarkan kepada kami, bakliha mimma tumbitul ard min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basriha. Jadi permintaannya, proposalnya itu sudah macam-macam. Musa mbok donga kalih Gusti Allah, jaluk biar macam-macam Allah memberikan kebutuhan makan kita ini. Mimbakliha, dari sayur-sayuran, wa qisaiha, dari mentimun, wa fumiha, wa adasiha wa basoliha, dari kacang-kacangan, wa basoliha, dan dari berambang-berambang bumbu-bumbu dapur, agar kami ini makan enak. Nah, ini sudah mulai banyak keinginan, banyak proposal. Sementara mereka itu gak mau apa-apa. Nah, ini problemnya. Pengennya macam-macam tapi gak mau usaha. Ini sebuah problem dasar. Mereka pengen enak tapi hanya mengandalkan orang lain, ongkang-ongkang saja. Bahkan hanya minta kepada nabinya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basriha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka dikatakan, apakah kamu akan mengganti huwa adna billadhi huwa khair, sesuatu yang lebih rendah dari yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya itu sudah mencukupi. Tapi yang namanya nafsu, orang itu biasanya dikasih satu, pengennya dua, dikasih ini, pengennya yang lain. Itu sudah gawan bayinya menungso itu. Makanya Al-Imam Athaillah As-Sakandari itu memberikan satu pelajaran penting bagi kita dalam pengendalian hawa nafsu, karena ini menjadi ra'su kulli khati'atin, pokok pangkal daripada kejelekan itu. Ketika nafsu itu diumbar, dalam bahasanya Al-Hikam, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin, pokok pangkal daripada maksiat. Maksiat itu adalah melakukan sesuatu yang Allah enggak rela, yang Allah enggak ridho, bentuknya apapun. Dari maksiat yang paling rendah, misalnya menyia-nyiakan waktu, itu juga bagian dari maksiat. Melakukan perbuatan yang tidak bermakna atau lahun, sia-sia, itu juga maksiat. Sampai kepada maksiat tertinggi, yaitu tidak kenal dengan Allah atau menduakan Allah, menyekutukan Allah, itu sudah pokok pangkal maksiat tertinggi. Dan pokok pangkal dari ghaflah, lalai, janjane yo ngerti, janjane yo denger, tapi etok-etok orang ngerti, etok-etok orang krungu. Ono adzan krungu, tapi etok-etok orang krungu. Itu namanya ghaflah. Wa syahwatin, dan pokok pangkal dari syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Itu kata beliau, pokok pangkalnya apa? Ar-ridho anin nafs. Rela, ridho ketika nafsu itu dibiarkan, kemudian merajalela, bahkan menyetir kita, menguasai kita. Jadi ketika hawa nafsu itu dibiarkan, akhirnya apa? Hawa nafsu itu mengendalikan kita. Nah, seperti tadi, adzan sudah dikumandangkan, kita dengar hayya 'alas shalah, nafsunya masih, ya Allah capek baru pulang kerja, ya macam-macam. Nafsu itu kemudian mengendalikan kita.
Nah, ini yang seringkali kemudian kita kalah. Makanya ketika nafsu itu bergejolak, pengennya ini, pengennya macam-macam, itu harus dikelola dengan baik, dikendalikan dengan baik. Nah, termasuk kaum Bani Israel ini telah diberikan oleh Allah satu nikmat, tapi pengennya macam-macam, bimbakliha wa qisaiha wa fumiha wa adasya wa basuriha. Bahkan Allah sampaikan, ingatkan, atas tabdilun alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kamu akan mengganti nikmat yang sudah enak ini dengan yang lebih jelek lagi? Maka saking gemesnya Allah Subhanahu wa taala atas perilaku mereka, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau pengen kamu macam-macam, pengen ini, pengen itu, ihbitu, silahkan pergi misran, ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, maka kamu akan mendapati apa yang kamu inginkan. Di kota banyak, semuanya lengkap. Atau kalau bahasa kita, kalau pengen makan enak macam-macam, tinggal pergi ke ada, semuanya lengkap. Pengen apa? Ada di sana, dijual. Ini adalah puncak daripada kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu diuji, diberikan apapun oleh Allah, fasilitas diberikan oleh Allah. Bahkan Allah saking gemesnya, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Silakan kamu kalau pengen macam-macam tinggal datang ke kota. Tapi apa? Kalau kemudian kita ini hanya pengennya instan, pengen apa tinggal datang ke kota, pengen apa tinggal datang ke supermarket, semuanya sudah tersedia. Tetapi ketika kita dalam keadaan seperti itu, ada sesuatu yang hilang yang sangat berharga, yaitu apa? Nilai-nilai kemandirian kita pasti akan hilang. Ketika kita ini pengen ini tinggal pergi, pengen ini tinggal beli, maka yang terjadi adalah hilangnya sebuah kemandirian. Dan ini adalah sesuatu yang paling berharga. Dan kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, kemandirian itu sudah mulai hilang. Bahkan di sekolah-sekolah kita ini hampir-hampir gak ada kurikulum kemandirian. Semuanya dijejeli ilmu. Sehingga ketika lulus sekolah, lulus kuliah, kadang-kadang lulu bingung ini mau apa. Karena apa? Karena dari kecil tidak ada nilai-nilai kemandirian yang ditanamkan. Maka sekali lagi Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita ini ingin sesuatu, ya usaha ikhtiar. Hanya seperti tadi, kalau kita ini pengen air, ya di samping kita ini beristisqa sebagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk sholat istisqa, berdoa kepada Allah, juga pikiran kita ini harus istisqa bil ilmi, dengan ilmu. Jangan hanya mengandalkan berdoa saja tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Ini sesuatu kebodohan. Makanya harus terus-menerus berinovasi. Arab Saudi misalnya, yang tanahnya tandus, kering kerontang begitu. Dalam sebuah artikel, Arab Saudi itu paling kebutuhan air minum yang bisa disuplai dari air tanah itu tidak ada 20%-nya, sangat sedikit sekali. Air dari sumber air tanah itu sedikit sekali. Apalagi kalau hanya mengandalkan air zam-zam gak akan mencukupi. Maka mereka bila ilmi, dengan ilmu itu merekayasa bagaimana mencukupi kebutuhan dasar hidup, yaitu minum. Itu sampai kemudian menyuling air laut yang asin itu bisa menjadi air tawar. Itu kan kalau enggak iqra bismi rabbik,